sama 10 berbeda. Saya ulang ya. Yang paling Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau bisa doang memang Alhamdulillah, salatu 250. Assalamualaikum Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. yang saya hormati, terima kasih sudah masuk di ruangan ini. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam satu visi, itu bersemangat untuk memajukan anak bangsa. Yaitu hari ini akan rapat membahas 3 hal. Yang pertama adalah tentang pos UPK, yang kedua tentang persiapan tryout, dan yang ketiga lainnya. Yang pertama saya akan share tentang pos UPK yang saya butuh ya. Biar saya mengkunci juga. Ya, ini dia pos Kalau ada yang ini yang kita promosikan juga kan gitu loh. Biar ini. Ya udah. Apa? Ya, mana tadi? UPK. Enak kok untuk kesehatan enak. Nggak masalah. Tergantung kepada usianya. Kalau usia Benu kan sekitar 50 lebih, hampir 60 yang 6 tetes lah. Itu Pak, Ya, pusing dengarnya Pak. Ya udah saya tutup tuh. Oke, udah aman. Nanti biar di unmute sendiri deh. Pos UPK 2021 ini karena perlu diketahui kenapa kok PKBM yang lainnya nggak ada. Ya ini cuma proses doang, sebenarnya sama saja. Saya juga ngikut-ikut juga. Cuma karena proseduralnya itu adalah yang sudah yang sudah akreditasi, maka saya dibebani untuk bersama-sama menggabungkan yang lainnya. Oke, yang pertama ini kita bahas tentang biasanya ditanyakan ini surat keputusan ketua tentang panitianya sudah ada, intinya sudah ada lah ya. Terus surat tugas penyusunan soal sudah ada, paket A, paket B, paket C. Terus ini latar belakangnya, intinya ada hal yang baru pada tahun ini UPK-nya itu menggunakan setara daring, Bapak Ibu. Ya ini setara daring ini menjadi hal yang baru di kita. Di Jakarta mungkin Selatan 1 dan 2 mungkin cuma di Kebayoran ya. Kenapa pakai setara daring sih? Karena ini arahan dari Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan khusus, yaitu Direktur PMPK Pak Dr. Samto Prawiro, itu selalu menyuarakan setara daring. Alhamdulillah Edukasi Jakarta dan mungkin yang lainnya kayak Berdaya Indonesia itu sudah menggunakan cukup lama ya. Dan kalau misalnya ujiannya menggunakan Google Form nggak enak rasanya ya. Jadi kami menggunakan ini. Walaupun memang ini baru tapi penting. Intinya itu dan berharap mudah-mudahan lancar. Lalu daftar isinya ini adalah penyelenggaraan ujian kesetaraan. Latar belakangnya ya ini demi kepentingan bersama. Penyelenggaraan ujian kesetaraan ya tentu diselenggarakan oleh PKBM Edukasi sebagai penyelenggara dan 3 PKBM menginduk kan gitu ya. Pesertanya ya dari 4 PKBM tentunya. Bahan ujian kesetaraan ya dari tutor yang mengampu mata pelajaran. Jawaban singkat aja ya. Pelaksanaannya bagaimana ujian pendidikan kesetaraan ini? Pelaksanaannya sudah diatur tentu. Jadwalnya, waktunya sudah ada, jamnya, timingnya, dan sebagainya sudah ya. Ruangnya sudah ada. Di Setara Kemdikbud.go.id, ruang ujiannya adalah R4H2D. Ampal sampai. Itu pengawas ruangnya sudah ada. Terus tata tertibnya sudah ada di pos ini. Lalu pemeriksaan hasil ujian di tutor masing-masing nanti setelah selesai. Kriteria kelulusan, nah ini penting nih kita bahas nih, yang J penting kan nanti. Biayanya ya tentu ditanggung oleh kita bersama. Pemantauan evaluasi pelaporan tentu dilakukan oleh pengawas dinas kita dan semuanya. Dan seterusnya. Nah ini lampirannya ada daftar nama peserta didik, ada peraturan menggunakan setara daring, lalu format berita acara pelaksanaannya, format absen. Ini lagi dibuat, kalau absen seperti biasanya kan menggunakan timestamp. Jadi kita ini kayak tahun lalu nanti berada pada ruang kendali ujian. Ruang kendali ujian itu adanya di WA Group. Di WA Group itu berkumpul semua peserta didik dan kita. Tujuannya untuk koordinasi.
Jadi misalnya hari ini anak-anak datang, hari ini belajar bukan belajar, ujian bahasa Indonesia. Maka anak-anak ini harus absen. Pengawas akan memantau terus. Absennya dengan cara ngirim foto, ada timestamp-nya, kemudian disertai dengan kartu. Nah, itu rencananya seperti itu. Seperti tahun lalu, kalau tahun lalu tidak ada pakai kartu, sekarang kartunya harus diselipkan di dada sehingga nanti nempel. Lalu dia mengucapkan, saya siap mengikuti ujian. Dengan adanya pernyataan itu nanti kode dibagi sehingga dia nanti bisa menuju ke setara daring kelas dan langsung mengerjakan ujian. Kira-kira begitu Bapak Ibu skenarionya. Ulangi ya, saya ulang. Jadi datang peserta didik di WA Group. WA Group ini adalah pintu awal untuk masuk. Di situ dijelaskan tentang peraturan, di situ dijelaskan tentang apa saja, mau nanya apa saja, dan sebagainya. Karenanya paling lambat 15 menit, mudah-mudahan ya kita semuanya bisa aktif. 15 menit udah on. Ini kemudian peserta didik absen, ngirim foto. Biarin aja WA-nya penuh dengan gambar, tidak masalah. Toh itu juga meringankan ya, daripada kita harus kemana Pak Rasidul? Ke gedung SD ya. Harus nyiapin segala macam ya, wah mahal sekali itu ya, transport dan lain-lain. Kita enak sekali, murah sekali ya. Jadi kalau HP-nya penuh tidak apa-apa. Lalu apa ya? Ya itu seperti itu. Kemudian mereka absen, kemudian mengucapkan kata-kata saya siap saya siap mengerjakan ujian matematika misalnya. Kenapa harus ada kata-kata itu? Ya paling tidak pernyataan lah. Meluruskan niat paling tidak seperti itu. Kira-kira gitu. Lalu ini contohnya dan sebagainya. Baik, ini tidak dibahas secara lengkap. Tapi intinya situ nanti saya sudah bagikan. Cuma saya ingin ini tentang kartu ini barcode. Mohon maaf ini cuma untuk assignment aja bahwa penyelenggaranya siapa kan gitu ya. Terus ini adalah untuk menuju setara daring. Jadi kalau bingung apa ya setara daring, scan aja yang bagian ini. Scan, nanti akan menuju ke setara daring. Yang ini nih, yang sebelah kanan atas. Ini gunanya untuk scan. Kalau ini gunanya identitas sebagai penyelenggara itu siapa. Nah, ini anak-anaknya, nanti setiap ini ada apa namanya di sini, nama tempat belajarnya ya. Bahasanya saya nemunya tempat belajar. Tadinya kan rombel. Kalau rombel itu bahasanya nggak pada tahu lah, rombongan belajar. Mendingan tempat belajar saja kan lebih familiar. Jadi ini nomornya sudah semua ya. Para Sidur sudah dapat semua ya Pak? Anak-anaknya. Pastikan ini nomor sudah semua. Kalau berdaya bagaimana Bu Ori? Sudah dapat semua? Sudah Pak. Alhamdulillah. Iya. Setia Mandiri bagaimana? Setia Mandiri ada tidak ya? Ibu itu tidak ada ya? Wah, ya sudah. Tapi kayaknya sudah semua ya. Lalu ini bahan-bahan ujiannya sudah semua, nanti tinggal dibahas saja. Ini anak prosedural saja soalnya ini. Karena kita wajib mempunyai ini. Artinya kalau nanti ada kasus, ada apa-apa, nanti kan dilihat di sini gitu kan. Kita benar-benar melakukan apa yang disarankan oleh Direktorat Kesetaraan, yaitu di setara daring. Walaupun nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nih, nggak tahu nih gimana caranya ya, kita bahas nanti. Kalau misalnya terjadi kendala di setara daring, misalnya ngelag gitu kan, ataupun error dan sebagainya. Ini nggak tahu nih, belum ada planning B-nya ini. Nah itu semua ya, ada kata-kata itu. Terus apa lagi yang penting ya? Pemeriksaan ya, itu udah ada semuanya. Terus sanksi dan sebagainya, penutup sudah. Ya kira-kira itu aja ya lampirannya tentang daftar nama. Nanti dicek nama-namanya. Ini semua yang dari 4 PKBM ini ada semua. Terus lampiran 2-nya panduan. Nah ini kalau yang nggak tahu, kita udah siapkan di setara daring panduan teknisnya. Jadi bisa di-share ininya. Dan seterusnya. Dan ini kan ada yang buat tutor juga ada yang buat peserta didik ada. Nah ini cara anu soalnya. Pengerjaan ujian dan seterusnya, skip. Nah ini
Tampilannya format berita acara seperti biasa ya. Nanti pengawas dari kami itu tanggung jawabnya. Lalu absen harian ini rencananya dengan absensi online. Kami belum merancang, tapi sementara pakai WA dulu ya. Kalau nanti bisa pakai itu, nanti ada absen online-nya. Jadi anak-anak dikasih barcode tiap hari ya scan aja udah. Scan nanti intinya sih yang diperlukan adalah data dia itu hadir atau tidak gitu aja. Sehingga nanti tidak perlu manual menulis, checklist, recheck ya repot. Ini nanti pakai barcode rencananya. Mudah-mudahan bisa. Ini kartunya, ini dari Edukasi Mandiri, dari Setia Mandiri, dari Setia Mandiri yang ini ya. Ini dari Setia. Ya. Kalau dari BI ini Berdaya Indonesia, Edukasi Mandiri, Setia Mandiri, Edukasi Jakarta. Ini kenapa gede sendirian? Bukan apa-apa karena ini 3, terus kecil jadi nggak karu-karuan, akhirnya jadi 4 begini. Baik ya, ini contoh laporan format fotokolase laporan ujian. Jadi kata-kata saya siap pelaksanaan ujian, ada jamnya, namanya, ini penting. Nanti akan dilampirkan di dalam laporan absensi harian ke Sudin. Jadi ini ada dokumen tahun lalu, contohnya seperti ini. Sehingga semua ada, nanti ada laporannya, sehingga lengkap. Kita tidak akan ada insya Allah kasus misalnya apa gitu kan. Kalau ada yang mengklaim atau memperkarakan, kita udah siapkan semuanya dokumennya, intinya sih itu aja. Baik, lalu 7 pantau integritasnya ada, dan seterusnya jadwal sudah ada. Baik, Bapak Ibu, itu tentang pos UPK. Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya nanti bagi ya. Pak Rasidul, mohon pendapatnya bagaimana Pak? Ini ya Setia Mandiri kemana nih? Aduh, kita stop dulu ya. Oke. Pak Rasidul di unmute Pak. Silakan. Tadi mohon maaf saya mute karena suara teleponnya gede sekali masuk ke sini. Iya, bukan saya. Ya. Pak Tubi. Iya Pak. Mau nanya. Iya Pak. Satu berarti ada grup ujian ya? Ya. Ada grup ujian karena anak kan harus WA. Iya betul, harus masuk. WA. Benar. Nah itu nomor telepon untuk dimasukkannya kan belum setor saya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kan ini masih ada waktu, besok masih bisa. Jadi ya, terus nanti cara mengerjakan soalnya yang biasa kan kita pakai Google Form. Iya. Ke semalam saya memberikan pengarahan juga kemungkinan kayak Google Form. Ternyata tadi kayak apa Pak Waktu saya nggak ngerti, nggak apa itu nggak paham. Iya, iya. Baik Pak Rasidul. Jadi kita tidak menggunakan setara daring, kita tidak menggunakan Google Form, tapi menggunakan setara daring. Oh iya, ya. Setara daring ya sama aja sebenarnya, kan kemarin sudah pada daftar ya. Peserta didiknya pastikan sudah daftar di setara daring. Sudah pada daftar ya Pak ya? Cuman mereka nanya soalnya mana. Soal ya kan belum waktunya. Iya makanya. Soalnya memang belum ada. Semua Pak Tubi, semua mata pelajaran yang diujikan. Iya, itu di situ ada semua. Nanti akan muncul semua mapelnya sesuai jadwal. Oh gitu. Ya, sesuai jadwal nanti. Kemarin anak yang saya suruh nyoba baru 9 Pak Tubi. Kenapa Pak? Kemarin yang anak saya suruh coba untuk masuk daring lewat 9 mapel. Iya. Bangsa PJOK belum sampai ke sana saya. Oh karena iya. Saya anggap itu mencoba aja. Iya nggak apa-apa dicoba-coba Pak. Nggak Kalau apa-apa ya. ditanya soalnya belum ada memang benar karena soalnya itu gimana Pak Zevi bisa dijelaskan kenapa soalnya tidak muncul? Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu karena soal belum muncul karena sebagian yang memang belum diupload, terus satu lagi diupload tapi belum dibuka oleh pembuat soalnya karena kan sudah disetting di tanggal ujiannya.
Jadi bisa terbuka oleh peserta didik di tanggal ujiannya. Seperti itu. Ya, ya, sip. Ya, jadi memang intinya satu itu dan memang disetting sudah ya Pak ya. Disetting tidak bisa dilihat sebelum jam tayang ya. Terus yang kedua kan setiap itu ada kodenya ya Pak. Kode Betul, untuk ada kode masuk. Ya, seperti juga kode di Google Form ya, ada apanya tuh kemarin namanya token. Token ya, ya ada tokennya. Ya betul. Jadi di sini perlu. Nanti malam uji cobanya itu ya Pak. Kalau nanti malam uji coba sama anak-anak semuanya masuk gitu ya Pak. Setara. Ya, betul Bu. Masalahnya kenapa harus ada uji coba sih gitu? Kan ini satu baru. Takutnya kalau besok ada masalah kita kerepotan menjawab masalah. Itu aja sih. Intinya kan penting ya. Jadi nanti anak-anak. Jadi paling enggak tuh nanti Pak Jeffy dan kawan-kawan nih tim tutor di sini untuk memandu peserta didik masuk. Nah ini yang perlu disiapkan adalah ininya nih WA grupnya pakai yang dulu di mana ya? Saya lupa. Mas Engku, tolong ditemukan itu apa namanya grup atau Bu Nita masih ingat ya atau Bu Krisdianti masih ingat dulu tuh. Nanti anak-anak yang lama di remove aja semua tuh. Kemudian kita pakai. Pak, bikin baru aja Pak. Banyak banget kan Pak. Ada berapa? Bikin baru. Iya. Iya Bu Siti apa? Ya. Oh buat yang baru aja. Iya buat baru aja. Buat baru aja ya. Boleh, boleh. Bu Kris, boleh dibuatkan, Bu? Bapak aja. Siap. Kali Mbak mau berbagi itu apa grup karena saya banyak banget sudah ini. Tapi ya nggak apa-apa. Pak Tufi, kalau membuat grup apa kita setor nomor HP anak-anak? Iya, kita admin Pak, masukin sendiri. Oke, itu Pak bisa dikasih link nanti anak-anak bisa add sendiri. Iya betul, link nanti... aja, link aja. Dikasih link undangannya nanti. Iya benar. Siap. Iya benar biar sendiri jadinya. Benar Bu. Jadi kita nanti sudah ada grup baru dengan harapan ya semangat baru gitu kan. Mudah-mudahan si anak-anak bisa ngikutin gitu kan. Iya, nama kalau grup WA nama tetap harus sama dengan ujian ya Pak. Oh. Nama lengkap betul. Iya. Nama lengkap ya. Sama dari PKBM-nya kali ya Pak, disingkat kayak atau apa gitu ya. Iya. Siap. Berarti nanti namanya apa ya? Di belakang. Ujian 2021. Ruang ujian. Apa ya? Iya, ruang ujian. Betul. Ruang ujian aja ya. Ya. Ruang ujian paket C. Tahun ajaran 2000-2001. Karena nanti kalau paket B, paket A. Oh ya, ruang ujian PC. Ruang ujian PC, ruang ujian PB, ruang ujian PA. UPK paket C. Ya gimana Bu? Ruang ujian PC 2021. Oh iya, ada tahunnya ya. Ruang ujian, ya biar nampak nantinya. Kalau dicari itu gampang, ruang gitu aja ya. Siap. Baik, terus oke. Nanti malam mau tryout. Nah kira-kira nih kalau saya sih sudah dikasih tahu ke anak-anak melalui brosur juga sudah di WA dan disebarkan di grup. Jadi paling tidak walaupun tidak semuanya itu tidak apa-apa. Cuma memang ada kecenderungan anak-anak tidak mau ngikutin. Ya saya sedikit agak ngomongnya agak kenceng dikit. Gaya banget sih lu gitu kan. Sekolah sudah tidak aktif. Kemudian ini kepentingan untuk ujian tidak mau ikut gara-gara misalnya malas dan sebagainya. Ini buat kepentingan siapa gitu loh. Kalau bahasa lebih kasarnya lagi, belaga banget sih lu. Siapa sih lu gitu kan, pentingnya kayak apa sih gitu. Saya yang sedikit tadi agak emosi ya sama anak yang ya maksudnya negur sekali-kali lah, kan saya nggak pernah marahin orang-orang, tapi ya paling tidak disentil gitu kan gayanya
anak yang sok mementingkan, sok tidak mementingkan ujian gitu kan, dikira Iya kita betul Pak, mengharapkan emang gitu kan. ada aja Ya. Pak. Iya. Akhirnya iya ikut. Ya iya orang kepentingan. Saya bilang kalau nanti besok ada masalah tidak akan dijawab gitu kan. Karena tidak ngikuti prosedur, tidak tahu, lalu tiba-tiba besok nggak ngerti apa-apa, mau nanya sama siapa, kan habis waktunya buat jawabin itu. Ya saya bilang gitu, jelasin itu. Ya gitu akhirnya. Pas saya dagangnya berhenti dulu sebentar. Kira-kira gitulah Pak Rasidul. Tadi tuh ada anak tuh saya agak emosi. Oke, jadi itu nanti malam jam 8. Kira-kira persiapannya apa ya dari tim tutor nih? Pak Jevi, Pak Hadi? Pak Jevi dulu silakan, apa Pak yang harus disiapin? Untuk apa Pak? Ya, nanti didiknya. malam ini nih jam 8 nih. Untuk peserta didiknya atau gimana Pak? Jadi ya, semuanya nih mungkin langkah-langkahnya, step-stepnya. Mungkin tadi kan ini duplikat buat hari Senin ya. Duplikat buat hari Senin apa yang harus dilakukan kan begitu. Pertama mungkin kita pertama kita bikin dulu sih Pak kayak langkah ya tadi sosialisasi mengenai setara daringnya. Terus takutnya juga peserta ada yang belum untuk masuk ke setara daring ruang yang sudah dibahas satu lagi itu dipastikan. Nah nanti setelah itu disimulasikan bagaimana proses untuk masuk ke setara daring sampai si anak itu membuka soal ujiannya. Karena kayaknya itu sih yang lebih harus ditekankan biar pas hari H di hari pertama kita nggak terlalu makan waktu tuh di situ anak-anak mungkin yang peserta didik masih bingung, masih kayak ini gimana Pak ini. Kayaknya di hari pertama saya udah bayangin riweuhnya itu. Pasti riweuh ya. Kalau emang nggak dimakan. Iya, karena kan untuk masuk nih Pak ini masuk gimana Pak ini kodenya berapa? Takutnya jangan belum sampai kode soal, tapi baru sampai kode masuk setara daring nih, lupa password, username-nya sendiri. Nah itu tuh yang kayak ya kita nggak punya solusi. Nah, kebayang ya betapa susahnya memang ini. Kan ini hal yang baru kan masalahnya ya. Iya Pak, jadi ditakutkan itu dan dipastikan lagi mungkin untuk semua dari PKBM 4 PKBM ya Pak ya kita ya. Iya betul 4 PKBM betul. Nah tadi peserta didiknya dipastikan lagi untuk kode akses masuk setara daringnya untuk lebih tahu lagi atau diingat atau disimpan. Terus dipastikan lagi profilnya mungkin ya diisi ya identitasnya. Jadi ketika masuk kan nanti juga dipilah sama tutor bahwa ini dari mana nih, ternyata identitasnya nggak sesuai sama identitas yang terdaftar di ujian, kan itu nggak bisa masuk gitu loh nanti. Baik, ya sip. Pak Hadi ada tambahan Pak Hadi? Intinya kalau saya Pak sama aja Pak. Ya. Yang penting nanti siswa itu kita kasih simulasi dari awal sampai akhir kalau boleh Pak. Kita kasih sampai selesai ya. Sampai selesai Pak, pastikan dia selesai gitu. Baik. Intinya sih itu Pak. Jadi dikasih memang satu simulasi yang benar-benar dari awal dia selesai sampai akhir. Kemudian di close. Kita pastikan aja. Siap. Kalau gitu berarti minta mau nanya yang tadi. Pak agak kenceng Pak ngomongnya Pak. Kalau nanya sama yang Mas tadi Pak Tubi. Mas siapa namanya itu? Pak Jevi, Pak Hadi. Ya. Pak Hadi. Jadi langkahnya apa Pak Hadi yang disiapkan anak sekarang sebelum ikut simulasi? Passwordnya apa-apa? Saya nggak ngerti, nggak paham. Satu apa yang perlu diingat? Pak Zepi, tadi yang disampaikan Pak Zepi, silakan Pak. Nama, kemudian NIM-nya harus sesuai. Nanti kalau misalnya masalah kode ujiannya, nanti dari kita Pak akan disampaikan. Mungkin Pak Zepi diperjelas Pak Zepi. Baik Pak Hadi, terima kasih. Ya Pak, untuk tadi mungkin dipastikan lagi, maksudnya kan peserta didik sudah buat, halo? Ya, sudah buat apa? Sudah buat setara daring atau akun setara daringnya untuk masuk. Terus juga dipastikan semua peserta didik yang terdaftar ujian itu sudah masuk ruang ujian setara daring yang sudah dibuat. Kan sudah dibuat tuh ruang UPK ujian untuk semua matel.
Jadi coba deh saya buka setara daring dulu kali ya. Iya, boleh Pak. Contohnya apa ini? Langsung praktek, Pak. Oke, sebentar Pak. Coba saya untuk masuk. Saya coba simulasikan dulu. Oh, Pak Zepi harus kasih ini ya, dibikin host. Ya. Oke, silakan. Coba Pak, bentar saya share screen mungkin. Oke. Nah, Pak, udah ada Bapak Ibu di layar untuk tampilan setara daringnya? Sudah Pak Sep, sudah kelihatan. Sudah ya, oke. Jadi sebenarnya nanti teman-teman dikasih link untuk akses masuk secara daring secara kemdikbud.go.id. Ketika sudah masuk nanti kan akan masuk ke paket yang dipilih. Nah, ini A, B, dan C. Nah, nanti pilih sesuai paket. Anak kita nanti ujian pertama itu paket C. Ya sudah, anak-anak akan login masuk ke ruang paket C seperti ini. Nanti kalau sudah punya akun, otomatis tinggal pilih yang masuk. Lalu masukkan username. Nah, kadang masalah nih username sama nama lengkap beda karena kan username itu kayak identitas untuk kode masuk awal, bukan nama lengkap dan identitas lengkapnya. Nah, baru masukkan kodenya. Nah, cuman permasalahannya biasanya banyak yang lupa, terutama yang memang dari lama sudah punya setara daring. Biasanya jarang buka setara daring, akhirnya lupa password. Nah, mungkin sampai tahap ini untuk semua PKBM apakah sudah peserta didiknya memiliki setara daring? Apa belum? Nah, Bapak, maaf Pak Zevi ya. Iya, Pak. Kalau seandainya, saya juga nggak tahu kemarin merasa ngasih ini apa enggak, saya nggak tahu. Nah, berarti itu kalau emang ternyata belum disosialisasikan untuk PKBM lain, ada beberapa yang belum, berarti peserta didiknya kan kita ujiannya di ruang setara daring. Nah, itu berarti harus buat akunnya dulu, kalau memang belum pernah membuat setara daring. Kan kemarin mereka udah pada masuk setara daring kan Pak? Yang kemarin mereka masuk daftar sebagai itu peserta. Nah, itu kan udah masuk kan? Nah, ya kalau sudah masuk, udah ada di daftar, nah nanti berarti otomatis sudah ada yang ditakutkan ada yang belum daftar. Nah, coba kita masuk ruangnya dulu ya. Kalau username itu apa tuh Pak username-nya? Ini kan kayak saya ini nama lengkap, username itu kayak identitas awal buat masuk aja. Cuman kan itu nggak boleh dikasih. Ya, yang mereka buat kemarin ya. Betul, yang dibuat kemarin. Jadi untuk login nanti awal. Malam dicoba juga gitu Pak. Iya, coba nanti malam udah bisa dicoba itu. Ya sudah, kita coba untuk masuk dulu ke setara daringnya. Nah, nanti ya tampilannya kayak gini karena saya sebagai tutor ya, saya sudah punya setara daring kayak gini. Cuman saya udah masuk ruang ujian UPK paket C nih. Kemarin kan yang sudah dibuat PKBM yaitu UPK paket C untuk daftar kelasnya. Otomatis kemarin juga sebagian semua tutor sudah membuat ruang mata pelajarannya untuk ujian. Nah, seperti ini. Nah, nanti di peserta juga akan tampilannya seperti ini. Peserta udah masuk ke ruang kelas, yang ruang kelas UPK ini, yang kemarin dikasih kodenya sama Pak Kurtubi untuk PKBM lain. Nah, ini nanti akan masuk ke sini secara otomatis. Dan tinggal menentukan. Iya, Pak? Pak Zevi, maaf. Kemarin itu kalau nggak salah yang diperintahkan Pak Kurtubi bukan memberikan anak-anak yang kode K4 itu, bukan? Itu belum boleh di-share ke anak waktu itu ya? Itu atau melalui Pak? Masuknya melalui itu kan, melalui kode itu kemarin. Iya, kemarin sudah di-share kan? Ya, betul. Jadi begini Pak Rasidul, maksudnya mungkin KARH2D itu adalah
kunci masuk ke ruangan ujian di setara daring, intinya gitu. Oh, jadi belum ini ya. Setiap mapel kan ada Belum, kuncinya. Nah, ini Ada anggap kuncinya, aja ini beda pelajaran lagi. sebenarnya sih, mata pelajaran gitu, ruangan ujian. Nah, ini adalah ruang ujian, maka ini harus anak-anak sudah pada masuk ke sini dulu agar bisa mengerjakan mapel yang di bawah. Kira-kira gitu ya, Pak Jeffy ya? Betul. Jadi ini kayak ruang ujiannya ruang kelas gitu. Ntar di kelas itu ya tergantung harinya. Kita hari ini pelajaran SBK misalnya. Ya ntar anak-anak tinggal peserta didik diarahkan untuk masuk ke ruang SBK atau seni budaya. Seperti ini. Nah, nanti kan ada di sininya itu di modul. Nah, di modul itu ada pilihannya. Karena di materi kita nggak upload, ada 2 akhirnya penilaian untuk pilihan gandanya, penugasan di form penugasan ini untuk uraian. Nah, makanya kemarin setiap tutor sudah membuat penilaian ujian, tapi penilaian itu dikhususkan untuk pilihan ganda. Nah, ini contoh satu soal yang memang sudah dibuat, ada juga nanti. Nah, ini hanya bisa nah ini akan tampil seperti ini sama anak-anak. Cuman peserta didik akan diberikan kode ujian ini baru bisa masuk atau mengerjakan. Gitu. Kalau ini kan tampilan di layar sebagai pengampu atau pembuat soal. Oh, udah datang. Ya, bagus. Cuma ini belum bisa diakses untuk peserta didik ya, Bapak Ibu. Nah, Pak, bagaimana besok Ya. hari Senin? Saya bayangin ini udah agak berbeda dengan biasanya memang dengan saya. Ya mudah-mudahan lah tidak ada kesulitan. Amin. Makanya coba nanti Tapi malam mungkin andai kita kan ada kesulitan, apa solusinya? Pak, mungkin kalau dari saya, Pak, nanti malam itu semua peserta didik dipastikan sudah gabung di kelas kode yang tadi. Sehingga nanti pada hari Senin, mereka tinggal masuk di kode ujian saja, Pak. Mungkin itu, Pak. Dipastikan dulu nanti malam mereka masuk di atau gabung di kode kelas yang tadi. Kalau mereka sudah gabung, nanti tinggal klik, hanya tinggal masukkan kode untuk setiap mata pelajaran saja. Itu, Pak. Setuju, Pak. Cara gabung ke kelasnya bagaimana ya? Seperti yang disampaikan tadi, Pak, mungkin nanti malam siswa atau peserta didik itu tinggal dikasih kode yang tadi, seperti yang disampaikan Pak Tudi. Kalau sudah bergabung, otomatis mereka sudah ada. Betul, otomatis. Tapi nanti kunci soalnya, para Sidul, kunci soal tidak boleh dikasih sekarang atau besok atau kapan, pas jam pelajarannya. Nanti ada satu mapel kunci, ada satu mapel nanti yang digunakan nanti malam untuk tryout ini. Nanti anak-anak kan gini, bayangan saya kan nanti gini, anak-anak masuk di WA, kemudian dikasih arahan, kemudian ini kan miniatur buat hari Senin tuh ya, dikasih arahan, suruh absen, pakai timestamp, setelah absen kemudian menulis kata-kata saya siap melaksanakan ujian atau tryout gitu kan. Lalu dikasih kodenya oleh pengawas. Nah, berarti dia masuk, linknya udah ada nanti, otomatis ketika klik, otomatis nanti ke setara daring dia masuk gitu kan dan sebagainya sampai ke dalam. Kira-kira gitu. Bayangan saya begitu. Arti mulainya jangan jam 8 pas. Ya boleh, jam berapa? Jam 7:30 atau jam 7 supaya. Boleh lebih awal lebih bagus. Mereka, siap. Iya. Tapi karena sudah kadung sama yang lain jam 8 nggak apa-apa. Artinya lebih cepat lebih baik karena bagi yang belum paham nanti bisa diarahkan gitu, Pak. Kira-kira gitu. Ya. Iya, jadi gitu ya Pak Jeffy ya, berarti nanti anak-anak masuk di salah satu, untuk bisa masuk di ujian seni budaya harus dikasih kunci kan atau token gitu kan. Nah, token itu dibaginya di mana Pak Jeffy? Di ruang kendali ujian ya, di WA ya, berarti pas dia absen baru kasih kunci. Cuma gimana caranya ya, ini kan aplikasi yang terpisah, satu di WA, satu di browser, di Chrome gitu kan. Nah ini anak-anak gimana nih, pastinya sih sudah biasa kan anak-anak main game, copy, kemudian apalagi nge-screenshot dan sebenarnya sih sudah pengalaman gitu kan.
Kalau saya sih bayangannya mereka sudah paham semua, paling kita fokus pada yang tidak paham saja. Nah ini harus betul-betul didampingi sampai bisa gitu kan. Tugas kita begitu nanti. Ya mungkin banyak ya sabar aja. Ya, Pak. Atau mungkin kodenya diberikan, Pak Tubi, mungkin kodenya diberikan ketika peserta didik sudah membuka UPK. Nah, Bapak kan ada pengumuman di situ tuh, langsung Bapak tampilkan aja kode mata pelajaran ini gitu. Jadi ketika setiap peserta didik yang buka sudah ada otomatis di sana sudah ada pengumuman, tinggal masukkan aja copy paste selesai. Oh iya betul. Berarti posisinya di mana? Dia masuk di setara daring dulu kan sebelumnya? Iya. Betul. Setara daring, buka masuk ke kode kelas yang tadi gabung. Nah sebelah kanan itu Bapak ada tuh selamat datang di ruang ujian. Nah gitu Bapak tinggal bikin aja sebentar ya kan? Baik. Atau nanti Pak Sevi. Sip. Pak Tubi mau nanya. Iya Pak. Mau nanya ini. Ya, jadi Pak. Kalau nggak salah nih, soal yang saya lihat di pos itu soalnya ada esai, ada PG. Nah, ya, ini betul. Nanti berupa PG apa esai, bagaimana kalau ada esai, bagaimana cara esainya itu? Oh iya. Menjawabnya. Iya. Gimana nih tim pembuat soal? Gimana cara jawabnya katanya tim pembuat soal? Baik. Nah, untuk sebenarnya menjawab soal ketika peserta didik sudah masuk setara daring, tinggal dipilih aja Bapak Ibu hari ini atau hari pada saat itu ujiannya ujian apa di jam pertamanya. Makanya semisal seni budaya, tinggal diklik di tulisan seni budaya ini, ruang atau folder ini. Folder. Nah, maka kita akan diarahkan ke modul. Nah, maka akan keluar nih ujian seni budaya. Di ujian atau di UPK ini kan ada 2 tipe soal, yaitu berupa PG dan juga uraian. 40 soal PG dan 10 soal uraian. Nah, untuk soal PG atau pilihan gandanya ada di kolom penilaian. Karena setara daring untuk penilaian ujian itu hanya bisa difokuskan terhadap pilihan ganda. Nah, sedangkan untuk esainya atau uraian masuk ke dalam penugasan. Nah, coba kita lihat dulu untuk uraiannya. Uraian akan tampil seperti ini nih, soal uraian UPK Seni Budaya. Nah, di sini nanti kode untuk esai juga akan diberikan. Nih, karena untuk penugasan ini dibuat dengan bentuk pengerjaan ujian. Nah, baru ini saya sudah buat esainya ada 10 untuk 41 sampai 50. Ini ada 10. Nah, nanti akan tampil sama peserta didik. Nah, setelah tampil, maka akan diklik kerjakan atau kerjakan sekarang. Di sini nanti, kalau di saya kan lihat tugas siswa. Nanti kalau di siswa itu kerjakan. Nah, kalau nggak salah ya, nanti akan tampil seperti ini. Nah, tampilan Word yang harus diketik di sini. Atau ditulis di sini. Untuk peserta didik. Jadi seperti Word di sini, ditulis peserta didik untuk jawabannya di sini. Atau mungkin sudah dipersiapkan semacamnya, dimasukkan ke dalam model Word seperti ini. Nah, setelah itu baru dikirim. Kalau di saya kan ini soal nih, simpan. Kalau di peserta didik kirim. Seperti itu. Nanti tampilannya akan seperti itu. Kalau untuk peserta didik, kalau saya kan. Itu waktunya kapan, Pak? Waktunya pada saat enggak, Pak. Jadi nanti kan kita sehari 2 mapel ya, Pak Tubi. Iya, betul. Iya, saya 2 mapel. Betul. Jadi hari misalnya hari Senin itu pelajaran untuk sosio sama geos misal. Nah, nanti ya 2 pelajaran itu yang akan diberikan kode aksesnya dan dibuka untuk penayangan ujiannya atau dipublish. Ujian ini, ujian esainya. Ya, esai dan juga PG. Saya belum paham, Pak. Jadi gini, misalkan jam 7 besok hari Senin sosiologi. Ya. Mereka masuk, dikasih soal. Soal itu ada esai, ada PG-nya. Betul. Begitu. Nah, dikerjakan soal PG juga, esai juga gitu. Iya, nanti PG dan esai itu kan diberikan waktu 120 menit. Nanti bisa dikerjakan pada saat itu.
Nah, iya Pak, betul ya. Oke, Pak Rasidul sudah paham ya? Jadi soal Ya. kata Pak Zevi ini ada dua nih, di penugasan sama penilaian setiap satu soal ini. Jadi ada di penugasan itu artinya untuk esai atau uraian, di penilaian ini untuk PG. Coba Pak lihat yang PG-nya Pak. Oke, nih kalau PG saya tinggal klik aja, peserta juga tinggal klik ke folder yang penilaian, nanti akan keluar soal PG seni budaya ini semisalnya. Nah, akan keluar seperti ini nih di peserta semacamnya, tapi ini karena punya tutor, jadi ada kode ujiannya. Nanti ya, kalau yang lain mah enggak ya. Enggak masukkan kode ujian gitu. Nanti tinggal dimasukkan, baru keluar. Nah, seperti itu. Nanti tampilan soalnya tinggal dipilih, diklik seperti kayak Google Form. Coba saya buka draftnya dulu ya. Nih saya akan coba buka. Nah, akan tampil seperti ini. Misalnya ada soal, dijawab. Diklik yang mana jawabannya. Sama aja kayak Google Form ya. Sama aja kayak Google Form, Pak. Iya. Cuma yang di sini karena sekarang belum bisa karena ditutup aksesnya, diterbitkannya belum diterbitkan. Betul. Jadi peserta belum bisa mengakses kalau belum hari ujian. Iya. Ya, seperti itu Pak Rasidul ya. Secara simpel bisa ditangkap ya informasinya. Sehingga ya, kalaupun Pak Rasidul mengerjakan juga bisa ya. Pak Guru masa tidak bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Tubi. Ya. Boleh minta nomor HP Bapak itu tadi, Mas tadi? Pak Zevi, nomor HP-nya katanya. Iya. Baik Pak, nanti saya tulis di kolom chat mungkin ya Pak ya? Ya, di kolom chat bisa. Boleh. Jadi Pak Rasidul, sambil Pak Zevi menulis di kolom chat, dan juga teman-teman semua dipastikan peserta didiknya, anggotanya aktif. Pak Zevi mohon izin diklik anggota, itu ada 105 tuh kelihatan. Oh ya. Biar dari PKBM bisa ngecek. Oke. Nah, ini dia. Bapak Ibu coba mohon dicek untuk peserta didiknya. Catatan saya, ini demi kredibilitas kita juga dan juga di mata anak-anak. Kalau saya sih maksa anak-anak itu melengkapi profil yang masih kotak-kotak ini dengan foto yang dia punya di ijazah. Jadi tolong dikasih tahu, ini saya aja udah ngomong berkali-kali, masih aja ada yang belum nih. Coba ke bawah terus. Kayaknya belum ada yang tahu informasi, karena kalau di WA itu kan bergelimpangan informasi sehingga ketutup gitu. Lanjut Pak di halaman 2-nya. Ini ada 105 data. Ini udah halaman 2 Pak. Baik, coba halaman 2. Nah, ini belum ada ya yang. Nah, ini juga ibu-ibu tutor, bapak-bapak tutor mohon dilengkapi dengan sehingga nanti muncul fotonya. Karena ini ujian dan pihak kementerian juga barangkali kalau punya kepentingan tertentu bisa aja masuk ke sini kan melihat itu pelaksanaan. Jadi mereka monitoringnya tidak ke lapangan tapi ke aplikasi gitu kan, ke sini. Sehingga nanti bisa paling tidak, oh ini ada edukasi kebayoran. Nah, satu-satunya di JS1 kan yang pakai setara daring ya, Pak Rasidul ya, kan kita. Jadi orang kementerian monitoringnya cukup mantau di layar saja gitu, nggak perlu datang. Jadi kan enak Pak, nggak kaku kita. Coba kalau didatangi pengawas dari kementerian, aduh, ya bukan apa-apa sih, seneng-seneng aja. Cuma ya kalau kurang data, kalau ditanya apa kan nggak enak gitu. Nah, kita insya Allah sudah siap semuanya, perlengkapan sudah siap, anak-anak sudah ada nih, berarti kan sudah ada 105 orang. Paling tidak itu ya, mungkin kekurangannya ini anak-anak perlu dilengkapi dengan foto profil. Saya juga akan paksa lagi anak-anak. Ada nggak sih, kok nggak ada ya? Yang mana nih Pak? Yang mana nih Pak Tubi? Di profil Pak. Iya, saya juga bingung Pak, saya udah pakai profil, tapi saya belum tampil. Oh anu kali ini. Iya Pak. Bukannya foto sudah diserahkan. Oh Pak Rasidul mah kelihatan ya, saya mah nggak kelihatan ini. Apa nggak? Foto saya ada ya? Saya nggak kelihatan kalau ada foto ini. Oh kosong. Nggak ada Pak, saya juga nggak ngeliat nih kosong. Oh berarti ini mungkin lagi ngelak. Saya udah pakai profil ya, sih. Lagi ngelak kali ya? Iya.
Jadi foto profil di depan aja ada yang muncul ya. Di sininya enggak. Baik, berarti enggak ada yang muncul. Baik, ya Bapak Ibu sekalian, sekilas tentang cara daringnya seperti itu. Kemudian gambaran step by step untuk melakukan suatu ujian daripada nanti anak-anak masuk itu seperti apa, kita sudah tahu. Tinggal kita ingat-ingat kembali langkah-langkah itu sehingga kalau ada peserta didik yang bertanya, kita bisa menjawabnya. Terlebih nanti kita dari panitia akan mengumpulkan semua komponen ujian ini, perangkat-perangkatnya dan juga personilnya, baik yang ujian maupun pengawas, proktor dan yang lainnya akan nanti masuk ke satu ruangan ujian. Insya Allah habis meeting ini mau saya invite semuanya. Dan saya berharap ini ujian pertama menggunakan secara daring di Jakarta Selatan 1 ini. Mungkin di Jakarta Selatan 1, 2 juga nggak ada. Mudah-mudahan kita kasih contoh yang terbaik. Dan hidup untuk 4 PKBM. Silakan ditambahkan untuk topik berikutnya, topik lain-lain. Ada yang mau disampaikan dari tutor, dari PKBM lain? Berdaya? Pak Rasidul? Biayanya Pak Lubi. Yang perlu dibicarakan sekarang. Apa Pak? Pak Lubi. Ya. Sebelum ngomongin masalah uang kopi, nanti ngomongnya sama Bu Siti aja deh. Kalau masalah uang kopi mah, ini di luar uang kopi. Oh gitu ya. Yang lain aja. Iya, kalau uang kopi mah ngomong aja baik-baik sama Bu Siti tuh. Bu Siti gak siap. Iya nih Bu Siti, ditunggu Bu Siti. Ngomongnya di pojok aja nanti ya Bu. Enggak Saya nunggu WA-nya Bu Siti aja. Bu Siti ini mute. Masih di mute Bu. Nah ya jarinya udah maju tuh. Ya. Tadi banyak tamu habisnya. Tinggal. Ya Bu. Gak apa-apa, nanti dikabarin aja ya Bu Siti. Iya Bu, santai aja. Makanya kenapa saya belum ini. Karena kan kalau persiapan semuanya belum fix, saya pikir belum enak ngomongin uang kopinya. Iya. Siap Bu. Jadi kalau semuanya udah fix, anak-anaknya juga udah pada lancar, nggak ada kendala, baru deh nanti ini kan kita bicarakan bareng-bareng. Amin. Iya Bu. Oke ya. Kira-kira ada lagi? Pak Kalau tidak ada kita mundur. Mau ngomong lagi, saya tuh nggak paham Pak Kurtubi. Iya. Dengan gini-gini tuh nggak paham. Betul. Mudah-mudahan nanti. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Kurtubi, ini saya Ori dari PKB. Siap. BM Berdaya Indonesia. Ya Bu. Enggak, saya mau bertanya gitu kan. Insya Allah murid-murid saya gitu kita sudah terbiasa dengan setara gitu kan. Berarti kan memang harus ada kode kelasnya gitu ya Pak ya. Ya betul. Ya ada kode kelasnya kan ya. Untuk berarti di settingnya ulangan seperti itu kan ya. Betul. Lalu ketika ujian saya ingin memastikan aja gitu kan. Saya kan biasanya mengupload tugas secara materi itu kan ada dari ada materinya ya, ada bukunya kan. Betul. Nah, tolong kalau bisa soalnya itu jangan keluar dari sana. Saya takut siswa saya nggak bisa karena saya ngasih soal-soal latihan materi dari buku-buku yang yang ada e-booknya itu loh Pak, yang kita pakai semua itu loh. Nah, itu soal ya karena kan tadi pada ada yang nanya soal gitu kan. Saya juga khawatir materinya itu jangan-jangan yang tidak saya pelajari itu aja sih yang tidak saya berikan ke murid itu yang saya khawatirkan gitu. Kalau saya yang memastikan kode kelas untuk hari Senin gitu ya, untuk mapel yang akan diujikan itu aja sih, agar tidak ribet gitu sistemnya. Jadi sehari sebelumnya atau mungkin mulai besok udah diberikan, jadi muridnya itu udah join ke kode kelas yang ada di Setara, itu aja sih mungkin ya. Sejauh ini kalau yang saya mau komentar itu aja. Baik.
Terima kasih Bu Ari, luar biasa. Ya, ini sama-sama, salam kenal semuanya ya. Iya. Iya Bu. Salam kenal Salam juga. kenal. Ini satu masukan yang bagus sekali dan mungkin jawabannya adalah bahwa ini ada sedikit tanda kutip ya Bu ya, ada sedikit ganjalan. Sama prosesnya juga dengan Berdaya, kita menggunakan e-book dari kementerian, yaitu kurikulum 2013 toh, yang kita ajarkan itu, yang kita kasih sumber itu. Tapi DKI masih menggunakan 2006 terakhir nih, khusus kelas 3. Nah itu, jadi sekarang ini menggunakan, soalnya adalah diambil dari kisi-kisi dari KD-KD 2006 yang dari Permendikbud nomor 14 tahun 2007. Nah, kemudian kalau masalah kisaran materinya saya lihat memang tidak banyak berubah, Bu. Misalnya, Ibu ngajar apa sih? Ngajarnya IPS, sejarah, sosiologi. Pak Zevi sama tuh. Kompakan aja dah, berdua nanya tuh langsung. Sama siapa Pak? Saya belum kenal ini. Iya, udah nanti kenalan deh di room lain. Itu pokoknya gimana-gimananya. Artinya, jadi itu soal-soal ini memang diambil dari itu, jadi materinya tidak akan jauh dari itu. Kalau sosiologi yang nggak berubah ya, tentang masalah stratifikasi, kemudian tentang apa tadi itu diversifikasi sosial, diferensiasi ya, individu, kelompok ya Pak Jevi ya, yang gitu-gitu deh. Kelompok perubahan sosial ada di dalamnya. Iya semua ada kan di kurikulum baru dan kurikulum lama masih itu kan bahasanya gitu. Jadi masih artinya, sih sebenarnya Pak, kurikulum 2006 dan 2013 sebenarnya konten materinya sama, cuma kan hanya di rolling kayak penelitian sosial yang kalau di kurikulum lama di kelas 3 pindah ke kelas awal. Ke kelas 1. Ya. Nah, cuma di rolling matpel untuk kelas tingkatnya, tapi isi dari kontennya sebenarnya sama gitu. Iya, kayak ekonomi juga gitu, Pak. Akuntansi itu kalau akuntansi jasa, akuntansi dagang itu misalnya kelas 3. Ini digabung di habis akuntansi umum langsung akuntansi jasa dan langsung dagang. Jadi menyatu. Koperasi yang biasanya di akhir, di awal. Manajemen biasanya di kelas 3 di awal. Sama kayak gitu, cuma nuker posisi apa ya? Di rolling mata, ya. Betul. Jadi gitu Bu Ari, paham ya? Situasinya seperti itu. Sulit tidaknya ya mungkin tergantung nanti anak-anak lah. Paling tidak ya Bu Ari bisa punya argumentasi lah gitu kan ya. Jadi tidak jauh-jauh amat dari itu. Baik, kalau gitu sudah tidak lagi. Bu Kris, apa ada komentar? Masukan? Sudah Sebelum cukup, saya tutup, Pak. ada lagi? Sudah cukup, Pak. Cukup ya, baik kalau gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tim pengawas dan panitia. Ibu Siti ini ketua panitianya. Saya cuma seksi repot di dapurnya aja ini. Aku tuh Bi. Ya. Ini Bu Leli, Pak. Oh iya Bu, iya monggo Ibu Leli. Masya Allah lupa saya. Masya Allah ya, silakan Ibu Dokter. Tadi saya mendengarkan saja. Ya, saya mau memberitahu bahwasanya Ibu Nita kan lagi pulang ke Aceh nih hari ini, jadi lagi dalam perjalanan. Ya. Jadi nanti semua komunikasi sama Ibu Orin ya Pak ya. Nanti siap. Ibu Orin kan sudah ada kontak dengan edukasi ya Pak. Sudah. Ada ya. Bu Leli. Ya, jadi siap. Itu Pak. Kapannya? Soalnya kita lagi adiknya nih. Siap Bu. Siap, pokoknya beres Bu. Kita tim kompak semuanya. Kita tidak ada beda-beda PKBM. Kita sama semuanya satu visi, yaitu bagaimana mereka akan maju menghadapi satu ujian akhir. Kita sukseskan semuanya. Kita paling tidak itu deh semangat kita, seperti kita ya Bu ya, Bu Leli ya. Terima kasih. Amin. Kita harus saling komunikasi lah gitu. Ya sudah, ada lagi? Terima kasih banyak Pak Kuturbi ya. Terima kasih banyak Ibu Leli.
Makasih banyak Bu Kris, Bianti, Bu Orin, Pak Rosidul, Pak Dr. Mulia Hadi, Pak Zevi, SPD, MPD. Itu Bu Eri pengen kenalan tuh tentang masalah sosiologinya Pak. Mungkin bisa memperkaya pembelajaran di antara dua PKBM ini bisa lebih kaya lagi oleh orang-orang yang di bidangnya. Baik Ibu. Baik kalau Salam gitu. kenal Bu Ori. Iya Pak. Jadi baik, nanti saya habis ini kita akan bikin kelasnya dan mudah-mudahan nanti bisa diinfokan lebih lanjut. Demikian Ibu-ibu Bapak, mohon maaf dari saya atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semuanya, Bori, Pak Haji, Pak Devi, Bu. Ya. Terima kasih Bumbai. Mas Haji.